Salah satu dari penonton channel Iwak Buncit, dan semoga aja sudah subscribe ya channel ini, menanyakan dia punya akuarium berukuran 185 kali 80 kali 80 cm, termasuk besar, bahkan besar itu sebenarnya, dan juga sudah pakai pompa berukuran 5.800 liter per jam. Kok kotoran di dasar akuariumnya itu tetap aja masih mengendap ya, dan masih banyak ada kotoran yang nggak kesedot ke dalam filter. Nah, gimana cara supaya kesedotnya tadi, kotorannya tadi? Halo kan, salam Iwak Buncit. Ya, termasuk bersyukur ya bisa punya akuarium segede tadi yang admin sebutkan, 185 cm, 80 kali 80, jadi punya lebar 80, tinggi 80. Wah, admin ngebayanginnya aja itu pasti gede banget akuariumnya, dan tentunya bisa muat mungkin air 1 tandon kali yang berukuran 1000 liter. Admin aja ngisi akuarium yang berukuran 120 cm kali 40 kali 45 aja sudah ngos-ngosan. Karena di sini susah air, jadi memanfaatkan air hujan aja, dan terkadang beli air mobil ya, nyebutnya air yang dibeli pakai tandon mobilan itu, harganya 90.000, itu mahal banget. Ya tapi mau gimana pun nih, namanya pelihara ikan, mau nggak mau kita harus punya air, karena ya ikan bakal hidup mulai dari dia telur, dari jadi buraya, kemudian kecil, sedang, kebesar, sampai kematian di dalam air. Ya paling-paling kalau misalnya sudah mati kita kubur atau mungkin kasih ke kucing. Nah, perkara untuk akuarium yang gede ini memang agak sedikit tricky ya. Kalau misalkan akuarium kamu cuma ukuran 120 cm, dan biasanya sih kalau pelihara ikan hias itu yang favorit itu ukuran 60, ukuran 80, ukuran 1 meter atau 120 cm. Kalau sudah di atas itu biasanya sih sudah penghobi kelas berat ya. Kecuali kalau kamu mungkin minta ke orang tua, "Pak, Ma, minta beli akuarium dong." Terus dikasih yang gede, wah hoki banget itu namanya. Karena akuarium yang 120 cm aja sudah termasuk mahal, dengan ketebalan kaca biasanya sih 10 mili. Bahkan sampai ada yang pakai alas 12, itu mahal. Setidaknya untuk admin lah ya. Apalagi yang ukurannya sampai 185 kali 80 kali 80. Ya admin yakin sebenarnya kamu yang nanya ini juga jangan-jangan juga sudah suhu ya. Punya akuarium segede gitu. Tapi oke lah, mungkin saja di luar sana ada yang punya kasus semacam ini, atau mirip-mirip lah, punya akuarium gede, tapi kok kotoran yang di dasar akuarium itu nggak mudah kesedot. Kalaupun kesedot nggak banyak, padahal sudah pakai pompa yang besar. Nah, untuk permasalahan kotoran dia mudah kesedot atau enggak, kalau admin pribadi itu mengandalkan water flow ya. Water flow itu arus air. Jadi ketika air ditarik oleh pompa, itu disaring, kemudian airnya dikembalikan lagi ke dalam akuarium. Nah, air yang masuk ke dalam akuarium itu admin atur sedemikian rupa posisinya, supaya ketika air jatuh dari, entah itu dari mushroom, dari pipa yang dibolongin, atau pipanya memang disengaja dibikin tertentu untuk mendorong kotorannya itu langsung ke dasar akuarium, atau mungkin ke bagian tengah, kemudian didorong ke bagian lubang penyedotan filter atau box filter, mungkin mungkin atau mungkin filter samping atau back filter atau filter belakang. Jadi ya mengandalkan water flow. Jadi ya cukup dengan water flow sebenarnya kotoran di dasar akuarium itu bisa kesedot dengan baik. Contohnya akuarium admin yang berukuran 120 cm tadi, itu nggak ada tambahan macam-macam, jadi semuanya mengandalkan arus air aja. Air disedot oleh filter samping, difiltrasi, disedot oleh pompa, kemudian ditembakkan lagi, dimasukkan lagi ke dalam akuarium. Terus aja seperti itu muter. Kalaupun kotoran mengendap di dasar akuarium itu lebih kepada malam hari ya kan, karena admin sendiri kalau malam hari itu admin matikan pompa sehingga kotoran nggak kesedot, semuanya ada di dasar. Tapi setelah admin coba nyalakan setengah jam, 1 jam itu, bahkan kurang dari itu, bisa kesedot kotoran yang ada di dasar akuarium. Belum lagi ditambah dengan pergerakan ikan mas koki yang gerasa gerusuk, ngebantuin kotoran di dasar itu kesedot. Cuman kalau sudah ukuran akuariumnya sudah 180 cm dengan lebar 80 cm, tingginya sampai 80 juga, memang butuh usaha tambahan untuk bisa membuat kotoran itu kesedot dengan baik. Salah satunya adalah dengan menggunakan wave maker.
Ya, Wave Maker, pembahasan bahkan review ya sudah pernah buatkan untuk Wave Maker ini. Kamu cek aja di sini untuk reviewnya. Dan juga admin sudah buatkan gimana bisa ikan mas koki hidup tanpa aerator hanya mengandalkan Wave Maker, juga sudah pernah admin buatkan di sini. Jadi gunakan Wave Maker. Wave Maker tuh sebenarnya paling lazim kamu sering lihat ada di akuarium ikan air laut ya, ikan air asin. Itu biasanya pakai Wave Maker mereka, nggak pakai aerator seperti penghobi ikan mas koki. Rasanya aneh aja lihat akuarium air laut pakai aerator. Kebanyakan dari mereka itu pakainya Wave Maker untuk menggerakkan permukaan air supaya kayak ngerasa bener-bener di dalam laut. Belum lagi memang pergerakan air di permukaan itu bisa membuat oksigen dan karbon dioksida yang ada di dalam air itu bertukar. Ya, sederhananya biar ada oksigen lah di dalam akuarium. Pakai Wave Maker. Nah, selain fungsinya untuk yang gerakin gelombang, Wave Maker pembuat gelombang, Wave Maker juga bisa kamu gunakan untuk mendorong kotoran yang ada di dasar akuarium, apalagi yang punya akuarium 180 cm. Jadi kamu bisa gunakan Wave Maker, taruh aja posisinya ke tengah agak ke bawah. Kamu taruh Wave Makernya di tengah atau mungkin agak ke bawah, kemudian kamu arahkan moncong dari Wave Maker itu ke dasar akuarium. Gunakan aja pada saat kotoran sudah terlampau banyak mengendap di dasar akuarium, kamu arahkan ke bawah, kamu nyalakan ketika kotoran sudah mengendap banyak. Ketika sudah kotoran kedorong ke dalam box filter, nggak box filter deh kalau misalnya akuarium segitu, filter samping mungkin atau back filter atau mungkin sump, itu sudah kedorong semua kotorannya kesedot ke pipa sump, itu kamu matikan. Jadi gunakan pada saat ingin mendorong kotoran saja. Wave Maker ada yang double ya, double kipas, double impeller, ada yang single, tinggal kamu sesuaikan aja. Tapi kalau untuk yang sampai lebar 80 cm kamu bisa gunakan yang double impeller atau double kipas supaya lebih kencang, karena kalau ngandalin water flow aja mungkin nggak maksimal ya, karena panjang akuariumnya. Jadi awalnya mungkin air ditembakkan oleh pompa itu ke akuarium masih kencang di awal-awal, tapi kalau sudah menjauh ke arah sana yang biasanya sih berlawanan ya, antara pipa masuk dengan pipa keluar itu berlawanan arahnya, berjauhan. Biasanya di sini masih kencang, di sana sudah pelan sedotannya, sehingga dibutuhkan Wave Maker. Wave Maker ini kamu gunakan pada saat ingin mendorong kotoran saja. Kalau misalkan nggak mendorong kotoran, kamu matikan, karena Wave Maker ini bisa membuat beberapa ikan mas koki dorsalnya itu bisa bengkok. Jadi gunakan pada saat ingin mendorong kotoran aja, dan pastikan permukaan akuarium yang di dasar itu nggak kehalang oleh batu-batuan, oleh mainan. Ya, ada beberapa yang suka naruhin mainan di dalam akuarium, itu juga bisa mengganggu water flow, karena ikan mas koki itu kan raja kotoran. Suka banget di mana-mana, sehingga kalau misalkan kehalang dengan sesuatu di dalam akuarium, entah itu mainan, batuan, itu kotorannya nggak bisa kesedot baik masuk ke dalam pipa penyedotan atau mungkin filter samping. Ya, jadi sederhananya kamu gunakan Wave Maker. Kalau mau lebih murah lagi ya bisa kamu gerak-gerakin pakai tangan sih, masukin tangan ke dalam kemudian kamu gerakin, tapi ya bakal repot. Kamu bisa gunakan aja Wave Maker untuk mempermudahnya. Pompa 5.800 di akuarium segitu ya standar lah ya. Kalau kamu mau gedein jadi 6.000 juga bisa, tergantung kamu pakainya itu hanya sekedar untuk nyedot kotoran kemudian dibuang masuk lagi ke dalam akuarium, itu cuman kayak air biasa aja. Kayak box filter jatuh air ke dalam akuarium, atau dibikin mushroom, karena kalau mushroom biasanya jauh lebih gede lagi daripada itu. Ya, semoga video ini menjawab. Memang lebih spesifik, mungkin juga nggak banyak dari kamu yang nemuin kasus seperti ini ya. Buat mereka yang punya akuarium gede aja, kalau akuarium 60, 81 meter 1,2 biasanya sih water flow itu atau arus air sudah cukup untuk menyedot semua kotoran yang ada di dasar akuarium. Semoga bermanfaat. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu, dan jangan lupa kunjungi situs iwakbuncu.com karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat dan see ya.